Halo, selamat bertemu lagi. Saya Christopher Fabian dengan NIM 21055310079 yang akan menjelaskan mengenai casting processes, production processes dari chapter G1 sampai chapter 2C dengan dosen pengajar Prof. Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya STMT. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas saya. Oke, mari kita masuk. Isi video ini adalah untuk mengetahui apa itu investment casting dan continuous casting dari pertemuan minggu lalu, dan juga dapat mengetahui mengenai metal forming mulai dari cara pembentukan hingga proses pemotongan pada lembaran. Investment casting atau lost wax process. Caranya sama dengan one piece mold, dan material yang digunakan adalah ceramic material. Cetakan dibuat dengan pola terbuat dari lilin, plastik, atau merkuri beku yang dapat habis jika dipakai dengan pola dari bubur keramik. Material cetakan tadi akan meleleh dan meninggalkan sebuah ruang atau cavity untuk tempat benda atau objek yang inginkan terjadi. Metodenya ada dua, yaitu shell method dan juga flash method. Untuk flash method sendiri artinya kan ada labunya. Jadi pertama itu sebuah pattern ini akan disemprot atau dicelupkan ke dalam sebuah bubur, lalu plastik ini akan merekat dan juga plastik ini diinjeksi ke dalam die untuk membuat pattern. Nah, sebuah labu besi ini atau metal flash ditaruh di sekitar cetakan atau patternnya. Nah, flash ini nanti diisi dengan investment mold slurry atau campuran bubur yang telah kita pelajari minggu lalu. Setelah itu akan dipanaskan sehingga dalamnya ini meleleh dan dialirkan ke bawah sehingga tertinggal cavity yang digunakan untuk membuat pola. Pola ini diisi dengan metal atau logam cair dengan gravity dan juga ditekan atau divakum. Nah, setelah ditekan juga atau divakum juga, logam ini akan membeku lama-lama dan juga untuk melepasnya dengan cara digoyangkan sehingga pasir dapat jatuh dan pola ini dapat diambil. Setelah itu kita biasa melakukan trimming pada akhirnya. Shell method. Shell method ini pertama kita membuat tooling atau pattern making dulu. Pertama membuat polanya. Polanya setelah dibuat nanti disusun. Setelah disusun akan dicelupkan atau di coating namanya dengan keramik dan juga stucco. Yang keempat ada di waxing dan firing. Nanti yang sudah disusun tadi dan juga di dipping akan dipanaskan. Nah, dalamnya itu yang tadi menjadi pola itu akan meleleh dan keluar. Dan tersisa tinggal lapisan tadi, ceramic dan stucco. Setelah itu akan diisi dengan molten metal. Setelah mendingin akan dilakukan knockout sehingga dapat dihasilkan pola. Terus lalu akan menjalani trimming. Setelah itu akan dilakukan inspeksi dan pengetesan. Setelah itu baru barang bisa dipakai atau digunakan. Continuous casting. Continuous casting itu artinya casting yang terjadi secara konstan. Ada caranya, ada tiga. Ada vertical, curve, dan horizontal. Jadi awal molten metalnya itu dari ladle, lalu menuju ke tundish. Tundish ini tempat untuk meneruskan ke dalam mold. Nah, di sini tujuannya untuk mendinginkan dengan adanya cairan pendingin dari liquid pool dan disemprotkan ke dinding-dinding dari si molten metalnya ini. Nah, ini juga di sini bola-bola ini artinya rolling. Nah, jadi ini rolling digunakan untuk menekan metal sehingga terjadi sehingga pendinginan dapat terjadi dan juga ditekan supaya tidak terjadinya namanya kelebihan metal. Ini merah artinya masih panas, dingin dan menjadi solid steel billet atau potongan-potongan besi yang sudah solid dan juga sudah dingin. Untuk strip casting sama saja, yang beda hanya ukuran. Horizontal sebenarnya sama saja, tetapi tidak menggunakan gravity, jadi dia dialirkan saja. Oke, kita lanjut. Keuntungan dan kerugian dari investment casting itu ada. Sebentar, saya kecil. Keuntungannya bagian dengan bentuk sangat kompleks dan fitur yang rumit dapat dicetak
sebagai satu bagian menggunakan casting investment. Ini menawarkan kebebasan hampir tak terbatas dalam hal bahan core investasi, tetapi bahan yang paling umum digunakan termasuk aluminium, besi core, dan juga paduan non-ferrous. Proses ini sangat menarik untuk paduan suhu tinggi. Dengan permukaan S-cast yang sangat halus, kemampuan ini sangat menarik ketika membuat produk dari suhu lele tinggi, logam yang sulit dikerjakan dengan mesin yang tidak dapat dicor dengan proses plesteran atau cetakan logam. Yang terakhir, keuntungannya lilin yang digunakan biasanya dapat diperoleh kembali dan dapat digunakan kembali, sehingga dapat di reuse and reduce. Maksudnya reuse. Oke. Kerugian dibandingkan dengan metode pengecoran logam lainnya, seperti die casting, pengecoran pasir, pengecoran lilin, atau wax casting ini membuat prosesnya relatif mahal, tetapi beberapa langkahnya dapat diotomatisasi untuk produk tertentu. Ini bisa lebih mahal daripada die casting atau sand casting karena bahan bakunya yang tentu mahal, tetapi biaya per unit berkurang dengan volume yang besar. Tingginya biaya cetakan untuk membuat pola secara tradisional membatasi casting investing untuk jumlah produksi yang besar. Biaya tinggi juga karena persyaratan peralatan yang khusus juga, seperti bahan tahan api yang mahal dan biaya tenaga kerja yang cukup tinggi. Suku cadang juga sulit dicor jika membutuhkan inti, karena memiliki lubang yang lebih kecil dari 1,6 mm atau lebih dari 1,5 kali diameternya. Metal forming process. Metal forming artinya pembentukan metal ya, atau pembentukan logam. Ini adalah proses di mana material mengalami deformasi plastis, di mana benda tidak bisa geometri, benda akan berubah. Alat yang digunakan untuk deformasi disebut punch, die, dan sebagainya, tergantung prosesnya. Metal forming dibagi menjadi dua, ada bulk atau bongkahan, dan juga sheet metal working atau yang bentuknya seperti kertas. Untuk bulk dibagi caranya lagi, ada rolling, forging, extrusion, wire and bar drawing. Sedangkan sheet metal dibagi menjadi bending, operation, dip or cup drawing, shearing atau pemotongan, dan miscellaneous processes. Pembagian bulk forming processes. Sebentar. Yang pertama ada rolling, forging, extrusion, dan wire drawing yang telah tadi disebutkan. Untuk bulk forming artinya deformasi mengakibatkan perubahan secara menyeluruh atau secara volume juga berubah. Permukaan, area ke volume, pekerjaan cenderung lebih kecil dan kebanyakan dilakukan di hot working conditions. Di atas ini adalah beberapa klasifikasi untuk bulk forming process. Yang pertama kita masuk ke rolling. Rolling adalah proses yang bertujuan untuk mengurangi cross section dari bentuk silinder atau segi empat dengan melakukan rolling yang berlawanan yang akan dilalui oleh benda kerja. Bentuk roller ini bertekanan juga dan juga berputarnya secara berlawanan. Seperti kita lihat di gambar, ada F atau gaya. Di gaya ini untuk menekan benda kerja dilakukan dalam keadaan hot atau dalam keadaan panas. Benda ini ditekan dan juga diputar berlawanan arah. Jadi kita bisa lihat, bayangkan dari sini, ini akan berputar dan menekan sehingga benda kerja menjadi sedikit lebih kecil. Tujuan dari roll ini untuk mengubah bentuknya dan juga dapat butiran yang sesuai dengan keinginan. Serta kita mendapatkan toughness and strength, ductility, resistant to vibration and shock, formability, dan weldability. Selanjutnya kita masuk ke cup deep drawing, artinya seperti membuat cangkir. Cup deep drawing ini adalah salah satu sheet forming operation di mana lembaran diletakkan di atas mulut die dan kemudian didorong oleh punch dari atas. Lembaran ditahan di bawah mulut dengan die blank holder. Tujuannya untuk mendapatkan bentuk cangkir, bentuk logam silinder, dan pipa seamless. Seperti kita lihat di sini. Pertama dicapit dulu lembarannya, kemudian ditekan oleh die sehingga ini ditekan oleh punch, Di sini ada die-nya. Ditekan hingga membentuk seperti cangkir dan juga hasilnya menjadi seperti ini. Ini nanti diangkat dan juga didorong atau mungkin ada yang dijatuhkan. Kita masuk ke extrusion. Extrusion adalah sebuah bulk forming process di mana benda logam dipaksa untuk melewati sebuah die hole untuk mendapatkan benda yang diinginkan. Tipenya ada direct extrusion dan juga indirect extrusion.
Untuk direct extraction, sebuah billet dimasukkan ke dalam kontainer dengan die, kemudian didorong oleh die holes. Jadi die holes-nya itu adalah ruangannya, ini didorong, ini adalah billet. Nah, jadi F-nya dari kiri, F-nya dari punch-nya ini didorong melewati sebuah lubang disebut die holes, dan juga menghasilkan seperti ini, seperti kawat ya teman-teman. Lalu untuk indirect ini tidak ada die holes-nya, tetapi di punch-nya ini ada hollow ram-nya. Jadi ketika ditekan hasilnya itu berlawanan arah dengan arah penekanannya. Jadi ada rongga ketika menekannya. Juga ada seperti ini yang tidak ada hollow billet-nya. Jadi bisa dibayangkan ketika ditekan dia, kalau misalnya direct dia searah dengan gaya penekanannya, sedangkan indirect hasilnya itu nanti akan berlawanan dengan arah penekanannya. Sejauh not proses, billet dipanaskan untuk extrude dan kemudian dilapisi oleh lelehan kaca. Seperti di sini. Tadi extraction sudah paham. Nanti di sekitar extractionnya ini, di sekitar alat atau benda kerjanya ini nanti dilapisi oleh kaca yang telah dilelehkan tentunya. Nah, itu hanya campuran saja. Forging, kita masuk ke forging. Sebentar, saya matikan kamera saya. Ini adalah proses deformasi di mana benda kerja ditekan antara dua dice dan menggunakan impact load ataupun hydraulic load untuk melakukan deformasi. Tipe dari forging ada open die forging, impression die forging, flashless forging, dan sebagainya. Untuk open die forging ini di sini itu tidak ada penutupnya, jadi ketika ditekan dia bisa keluar kemana-mana. Ini seperti yang tadi untuk tipe-tipe kepalanya nanti. Pada impression die forging, die akan menekan benda kerja yang mengakibatkan benda akan berdeformasi sedikit melebihi cetakannya. Seperti dilihat di sini, flash ini adalah artinya kelebihan dari benda logam tersebut. Jadi ditekan, dipress, nah ini ada flash yang keluar. Nah itu bisa disebut impression die forging. Nanti flashnya ini bisa dilakukan trimming sehingga benda jadi lebih rapi dan halus. Pada flashless forging, benda kerja secara penuh ditutup dan tidak ada flash dihasilkan. Seperti dilihat di sini, tidak ada ruang. Jadi ditekan. Nah, ada kekurangan dari flashless forging ini. Ketika sebuah benda logamnya ini berlebihan, kemungkinan rusak alat kerja ini cukup tinggi. Jadi di komposisinya itu harus diperhitungkan dengan sangat baik. Roll forging. Tujuan ini untuk mengurangi cross section dari bentuk silindris dengan meletakkannya pada roll yang berpasangan, dan juga tentunya selain berpasangan, arah putarannya ini berlawanan ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada arah putarannya. Nah, ini digunakan untuk menekan, bisa mengurangi 50-70% dari ukuran awalnya. Ini ada workpiece dimasukkan ke dalam roll penekan sehingga ukurannya dapat berkurang. Offset forging. Proses ini adalah proses di mana benda kerja silinder ditingkatkan bagian diameter dengan mengurangi panjangnya. Biasanya digunakan untuk membuat paku, baut, dan benda-benda mirip lainnya. Kita bisa lihat di sini ada stop, ada punch, dan juga ada bendanya. Nah, nanti bendanya ini dimasukkan terlebih dahulu, lalu ditekan oleh gripping die seperti di sini. Lalu ketika sudah, stopnya ini nanti akan dipindahkan dan juga punch ini akan dimasukkan. Nah, punchnya ini digunakan untuk menekan. Nah, ini seperti bentuk paku akhirnya. Tipe-tipenya ada di sini. Ada heading, ada using open die forging, menggunakan open die forging. Jadi ini akan melebar. Lalu ada rounded head yang tujuannya seperti paku payu atau paku keling. Lalu ada head form inside die only. Ada kepalanya ini, jadi ditekan nanti kepalanya ini berbentuk di dalam die-nya ini. Terus ada bolt head form by both die and punch. Jadi kedua dari punch maupun dice ini ada cavity-nya, ada kekosongannya. Swagging digunakan untuk mengurangi diameter dari sebuah tube atau rod pada ujung benda kerja untuk membuat bagian yang ditaper. Secara umum, proses ini dihubungkan dengan die yang dapat memukul benda kerja dengan berputar secara lingkaran dalam taper dan kemudian dihadapkan dengan dice.
Bisa dilihat di sini, tadi dibilang di taper. Secara umum proses ini dapat memukul benda. Benda ini akan dipunch melalui die. Nanti dia akan sekaligus berputar juga, sehingga menghasilkan lengkungan. Bisa dilihat di sini, pertama ada diameter awalnya, ini akan ditekan dan diputar, sehingga menghasilkan final diameternya itu ada, dan ada lengkungan ya teman-teman. Selanjutnya ada isothermal forging, adalah operasi hot forging di mana benda kerja ditahan pada suhu forming, dan untuk die-nya juga dipanaskan pada suhu yang sama. Hal yang ini dicapai untuk memanaskan cetakan suhu sama dengan bahan tempa. Die kemudian tidak mendinginkan penempaan, memungkinkan untuk ditempa dengan tingkat keregangan yang sangat lambat. Jadi awalnya raw metal dimasukkan atau logamnya dimasukkan, lalu dipanaskan hingga suhu formingnya, tapi die-nya juga dipanaskan. Nah, nanti setelah panas keduanya akan ditekan oleh hammer, lalu benda akhirnya nanti jadi dengan ada flashnya tentu. Nanti ini bisa dilakukan trimming. Ring rolling atau mineral forging adalah proses untuk membuat bagian-bagian berbentuk cincin dari penampang tertentu dengan menggunakan blank berbentuk cincin di antara roller yang mengontrol diameter lebar, tinggi, dan juga bentuk penampang. Penampang mungkin memiliki elemen persegi panjang atau berkontur. Bisa dilihat di sini. Ini ada workpiece-nya. Workpiece-nya ini yang sebelah sini. Ini ada ladder roll-nya juga ditekan. Lalu ini juga bisa ditarik. Jadi ketika benda ini diputar, dia juga bisa ada diameter bertambah dari sebelah sini. Lebar dan tingginya juga bisa di sini. Tapi benda akan menjadi makin menipis. Press forging. Tindakan press ini seperti die forging juga. Tindakan press ini menghasilkan deformasi yang lebih seragam di seluruh benda kerja, menghasilkan akurasi dimensi yang lebih besar dan lebih sedikit kebutuhan untuk draft dinding samping. Dies memungkinkan untuk dipanaskan terlebih dahulu untuk mengurangi kehilangan panas dari billet dan untuk mempromosikan detail permukaan yang lebih halus. Jadi tujuan press forging ini bedanya dengan die forging tadi. Kedua bendanya ini atau punch dan dice-nya ini dipanaskan, termasuk juga metal billetnya ini, lalu ditekan sehingga ada penekanan seperti tadi forging. Karena ini bendanya panas, jadi dia kemungkinan akan mudah untuk ditekan, sehingga kemungkinan flashnya ini cukup besar. Nanti kita bisa melakukan trimming. Drop forging. Drop forging adalah proses yang menggunakan sepasang cetakan dan palu berat untuk membentuk dan memampatkan bantang logam atau billet menjadi bentuk yang kompleks. Kesan atau die rongga ini adalah bentuk yang diinginkan dari penempaan akhir. Peralatan yang digunakan dalam proses drop forging dikenal sebagai power atau drop hammer. Bisa dilihat di sini ada upper die, ada rem, dan ada anvil. Jadi ini nanti ditekan, pukul. Bendanya tentu harus dipanaskan dahulu supaya tidak kaku. Precision forging adalah variasi tempa cetakan yang dikontrol ketat, lebih ekstensif, ukuran blanket yang dikontrol secara akurat, dan cetakan yang dirancang dengan cermat, sehingga tempa yang dihasilkan mendekati bentuk jaring yang diperlukan. Proses ini sangat mengurangi jumlah pemesinan pasca penempaan karena bentuknya sudah ada. Contohnya seperti ini, sudah ada polanya ya teman-teman di dice-nya ini. Jadi bisa di start dulu, billet yang panas, lalu ditekan oleh die. Nah, setelah itu benda akan mengikuti polanya, sama seperti contoh yang pertama ini. Ada polanya terlebih dahulu, ditekan, baru nanti akan hasilnya. Ini yang flashless, ini ada flashnya, yang ini flashless. Piercing artinya melubangi. Operasi kerja panas berbeda dilakukan pada lembaran logam dingin. Piercing, atau kadang-kadang disebut rotary piercing, adalah proses pembuatan pipa seamless berdinding tebal. Dalam proses ini, batang yang dipanaskan dilewatkan di antara dua roll tirus yang dimiringkan pada sudut yang berlawanan sekitar 6 derajat dari sumbu batang yang dipanaskan. Bar didorong ke depan terhadap pedal runcing. Jadi di sini kita bisa lihat barnya ini dipanaskan terlebih dahulu, lalu didorong dengan sudut kemiringan 6 derajat minimalnya. Lalu ini seperti mempertajam sebuah
sebuah logam lalu ditajam. Nah, ini ditujuannya untuk membuat lubang di antara heated solid bar. Pipe welding artinya pengelasan, bisa dibaca disebut scalp dalam proses ini, dan akhirnya dengan menggulung membentuknya menjadi silinder dan menekan tepi yang dipanaskan bersama-sama dengan kekuatan yang cukup sehingga mereka menyatu bersama. Yang seperti kita tahu, welding artinya menyatukan dua buah logam dengan suatu timah, ataupun juga ada campuran lainnya. Hot spinning. Hot spinning adalah pemintalan atau penggulungan akhir dengan bahan yang dipanaskan sebagai pengganti bahan dingin. Dua aplikasi umum adalah penutup ujung tabung atau wadah silinder dan pemintalan stok plat berat. Berikutnya ada creep forming. Bergantung pada sifat beberapa logam untuk mengalir dengan kecepatan lambat saat diberi tekanan atau dipanaskan. Contohnya seperti kita ketahui di pesawat. Tingkat tegangan di bawah titik luluh dan suhu di bawah suhu anil atau perlakuan panas terhadap material. Proses ini digunakan dalam industri kedirgantaraan untuk komponen besar dan tipis yang membentukkan kontur dangkal. Kontur dangkal ini maksud lengkungan di sini ya teman-teman. Primary cold working operation. Untuk primary cold working ada dibagi menjadi rolling dan juga bar drawing. Cold drawing adalah proses umum seperti rolling tadi dari produksi lembaran, strip, batang, dan berbentuk baja dan bahan lainnya. Dijalankan pada roll yang berlawanan dan juga dilakukan penekanan. Dan dapat mengurangi ketebalan hingga 50% dari bendanya ini atau batang bajanya ini. Bisa dilihat ini adalah batangnya. Ketika dilewatkan ke rolling maksudnya, dengan gaya yang berlawanan juga ada penekanan dari atas ke bawah, maka benda bisa berkurang untuk dimensinya. Dalam tanda kutip, dimensi yang dimaksud di sini adalah ketebalan. Cold drawing. Cold drawing adalah metode umum untuk mengurangi ukuran kawat. Contohnya dari kawat yang awalnya besar seperti ini menjadi lebih kecil. Nah, untuk prosesnya, billetnya ini ditarik. Jadi tadi kan beda sama extraction, dia didorong sama punch ya. Jadi, kalau di sini ditarik dengan pengait, ditarik, ditentu panas, ini dingin, ditarik sehingga melewati dice. Nah, hasilnya tentu menjadi lebih kecil. Makanya di sini A0, di sini A1 untuk ukurannya. Sheet metal cutting operation. Yang pertama ada shearing atau pemotongan. Shearing ini biasa ditujukan untuk pemotongan lembaran logam dalam garis lurus tanpa ada proses lainnya. Proses dasarnya adalah perkakas daya yang lebih rendah serta tepinya yang tajam. Tipe shearing dibagi menjadi scaring shears dan juga alligator shears. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah pemotongnya, benda tajamnya. Di sini ada die, workpiece jadi tekan sehingga terpisah dari yang awalnya satu menjadi dua. Ini sama sujud. Ini juga sama. Squaring shears. Squaring shears adalah alat untuk memotong dengan akurat. Lembaran diletakkan di atas meja, lalu mata pisau akan memotong setelah penjepit turun. Untuk sumber tenaganya, gerakannya adalah tenaga hidrolik. Di sini nanti ini ada mejanya. Benda akan ditaruh di sini. Lembarannya nanti di sini ada kacanya. Ada pemotongnya di belakang gapnya ini. Nanti crosshead akan turun dengan tenaga hidrolik. Nah, crosshead turun, baru pisau akan turun. Upper knife dan lower knife ini digunakan di squaring shears. Selanjutnya ada alligator shears dan juga rotary shears. Untuk konsepnya kerjanya sama saja, yang membedakan hanya bentuknya. Untuk alligator ini bisa dilihat seperti mulut buaya. Nanti bendanya akan ditaruh dan tujuannya untuk memotong. Tinggal ditekan menggunakan hidrolik. Ini paling banyak digunakan karena bentuknya dan hasilnya akan sangat presisi. Untuk rotary kita bisa lihat di sini ada gerigi yang ditujukan untuk memotong benda logam di sini. Dan tujuannya untuk membagi dua, biasanya untuk memotong yang panjang-panjang. Nibbling adalah proses operasi sheet metal di mana pemotongan panjang dibuat dengan punch yang berangkai di atas benda kerja. Bisa melubangi 300 hingga 900 punch per menit.
Bisa dilihat nibbling ini artinya melubangi, sehingga dapat untuk digunakan untuk memutuskan. Contoh ilustrasi nibbling pada gambar di kanan, ini ditekan, nanti sheetnya ini akan berlubang. Nah, ini untuk nibbling yang versi dekatnya. Untuk yang di kiri, ini nibbling yang biasanya digunakan untuk sebagai ventilasi. Slitting atau bahasa kasar Indonesia adalah menggorok. Slitting adalah operasi pemotongan dengan membagi lembaran logam melingkar menjadi yang lebih sempit. Pemotongan melingkar ditinggikan di satu ujungnya, cocok untuk ruang antara pemotong di ujung atau di ujung lainnya. Tinggal kita bisa lihat di sini, gambar kanan mungkin lebih mudah untuk dimengerti. Pertamanya ini ada lembaran besar, melalui slitting dia akan terbagi dan juga langsung masuk ke rolling atau penggulungannya, yang penggulungan akhir. Oke, kita lanjut. Blanking adalah operasi penekanan yang digunakan dalam produksi suku cadang dari sheet metal. Tujuannya agar benda kerja datar dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan dipotong sepenuhnya di sekitar pinggiran dalam satu kali punch. Jadi bedanya sama piercing tadi, kalau piercing itu kan scrapnya itu atau yang tidak dipakainya itu kan bagian tengahnya, sedangkan blanking ini yang dibentukkan yang lingkarannya ini nanti. Untuk workpiece-nya tadi yang dibentukkan lingkaran, sedangkan piercing yang sekitar lingkarannya itu. Caranya sama seperti tadi, seperti piercing, di punch sehingga menghasilkan lubang. Steel rule die blanking. Metode ini sangat cocok untuk produksi suku cadang dalam jumlah lebih rendah yang terbuat dari bahan yang lebih rumit, lebih lembut, maksudnya seperti kulit, karet, lembaran plastik, serat, dan kertas karton. Dies agak mirip dengan pemotongan kue. Mereka terdiri dari strip tipis baja keras yang ditekuk dan bentuk bagiannya dikosongkan dan ditahan di dasar kayu atau bahan lainnya. Bisa dilihat di sini. Ini jadi disediakan cetakannya, tinggal dimasukkan lembarannya, dipres, nanti akan menghasilkan bendanya. Dinking, mirip dengan aturan baja die blank karena pemotongannya dilakukan dengan pisau, tepi yang dapat menahan permukaan datar. Dalam variasi ini, pemukul seperti pisau, dan dudukannya semua terbuat dari satu bagian baja yang dikeraskan, diasah, dan bagian ujungnya. Jadi ini hanya ditekan, nanti blanknya ini atau kan ini ada bendanya, tujuannya untuk memotong saja. Selanjutnya ada cut-off and parting. Cut-off adalah operasi stamping untuk memutuskan bagian dari lembaran atau strip stock. Biasanya dengan satu garis potong. Operasi ini seringkali merupakan yang terakhir dari urutan cetakan progresif, di mana jumlah pengosongan, penusukan, pembentukan, dan operasi yang lainnya paling baik dilakukan pada benda kerja saat masih melekat pada stok, dan operasi pemutusan adalah yang terakhir. Cut-off ini ada yang terakhir untuk membuat bagian diskret. Parting adalah proses di mana part dipisahkan dari bahan strip. Cut-off beroperasi pada pemotongan satu garis. Jadi garis-garis ini dilakukan ini ada part-partnya, nanti akan di cut off dengan alat. Nanti setelah itu wasted material ini akan dibuang dan kita mendapatkan bendanya. Punching, seperti yang tadi kita sudah sering dengar. Punching itu apa sih? Sering disebut sebagai piercing atau penekannya. Ini adalah operasi menekan yang menghasilkan lubang pada sheet materi. Mirip juga dengan blanking, beberapa lubang dilubangi pada satu langkah tekan dan mencukur bagian lainnya. Membuat pola lubang pada lembaran. Bagian yang dibuang atau lingkarannya ini nanti adalah wasted yang nanti akan dibuang. Yang tadi kita lihat ada lingkaran. Nah, untuk itu ini bisa dilihat, ini adalah wasted partnya yang nanti akan dibuang, dan ini punch. Tarik punching, bedanya ini menggunakan alat seperti alat CNC tarik punching. Nanti di sini ada meja kerjanya seperti yang tadi saya jelaskan. Dua meja sinkron, nanti di atas dan di bawahnya ada mejanya. Nanti ada dimasukkan sheetnya, lalu ditekan menggunakan punch sehingga menghasilkan lubang. Notching adalah pemukul atau piercing pada sudut atau pinggir benda kerja.
Biasanya bila dipotongkan cukup rumit dan sulit. Ini adalah hasilnya. Nah, kita akan lihat di sini bedanya punching, piercing, blanking, notching, dan lensing. Nah, bedanya punching atau piercing yang diambil tadi lingkarannya, sedangkan blanking yang diambil adalah platnya yang sudah dilubangi. Sedangkan notching ini diambil adalah platnya yang sudah dibentuk sudut-sudut. Untuk lensing ini nanti akan ditekuk hasil akhirnya. Kita masuk ke trimming. Untuk operasi stamping adalah yang digunakan untuk menghilangkan material yang tidak diinginkan pada forging, casting, dan metal forming lainnya. Operasi die ini dengan menekan benda kerja atau menggerindanya, lalu dicekram dan dilakukan pemangkasan. Untuk trimming yang akan saya tampilkan adalah trimming tipe ini, dimana ini ada mungkin tadi cup drawing, nah tapi tidak sampai habis. Nah di sini ada flashnya, bisa dilihat. Nanti ini ditekan dengan die dengan tekanan dari atas sehingga scrapnya ini atau yang kelebihan ini akan terputus dari benda kerjanya tadi. Shaving beda dengan shearing tadi ya. Kalau shearing pemotongan, untuk operasi sekunder yang dilakukan pada benda kerja, lembaran logam setelah pengosongan dan penusukan. Tujuannya adalah untuk memperhalus tepian, dimensi blanko, proses mirip dengan blanking, kecuali bahwa kecocokan antara punch dan die yang sangat dekat. Ini kita bisa lihat bedanya trimming itu digunakan untuk memotongnya, sedangkan shaving ini untuk memperhalusnya. Lensing, kita tadi udah lihat. Lensing, operasi lembaran logam yang membuat celah atau potongan yang tidak cukup panjang untuk menghasilkan bagian yang terpisah. Tidak ada scrap yang dihasilkan karena hanya memotong untuk membentuk sudut yang dapat ditekuk. Tujuannya biasanya adalah memfasilitasi operasi pembentukan berikutnya pada benda kerja yang dapat membiarkan material mengalir lebih mudah, atau tujuannya untuk penjualan berikutnya nanti bisa digunakan sebagai penekuknya. Ini adalah contoh hasil tadi dari lensing. Untuk fan blanking artinya penghalusan, adalah metode untuk menghasilkan tepi yang halus dan fitur lain yang ditingkatkan pada bagian logam yang dicat. Ini melibatkan pengosongan dan pembentukan. Metode ini membutuhkan kontrol yang lebih dekat dan beberapa fitur dalam pengepresan dan perkakas dibandingkan dengan stamping konvensional. Yang pertama, langkahnya itu ada bahan dimasukkan ke cetakan, lalu kedua rem mengangkat, meja, set die, dan material dikemperukan. Yang ketiga, alat ditutup dan fairing. Fairing di sini ada fairingnya, tertanam dalam material. Counterpunch juga menjepit pada material, jadi bagian bawahnya ini juga menjepit pada permukaan blanking punch di dalam pinggiran geser. Yang keempat, tekanan cincin V dan tekanan balik dipertahankan konstan saat pemukulan bergerak ke atas, menggeser bagian ke dalam cetakan dan selak. Di sini bagian dalam dari pukulan. Pada posisi pusat mati atas, semua tekanan dimatikan. Yang kelima, ram ditarik kembali dan dadu terbuka. Dadu di sini maksudnya draw-nya ya, bukan dadu. Ini sepertinya saya salah. Yang keenam, elemen fairing bergerak ke atas. Yang di bawahnya ini tadi bergerak ke atas, melepaskan pukulan dari belahan kerangka dan mendorong siput bagian ke dalam keluar dari pukulan. Umpan materi dimulai. Jadi ini persiapan dikeluarkan. Yang ketujuh, tekanan balik diterangkan untuk melepaskan bagian dari cetakan. Yang kedelapan, bagian slug dikeluarkan dari die dengan jet udara dan dengan lengan pelepasan. Setelah itu benda kerja dapat diambil. Ini tadi bedanya blanking dan fan blanking. Untuk blanking ini ditujukan untuk membuat lengkungan, sedangkan fan blanking ini untuk memperhalus lengkungan ini. Dan yang terakhir ada semi piercing, yaitu menusuk dengan pukulan pendek sehingga bagian yang seharusnya dikeluarkan dari bagian diimbangi daripada dipotong. Jadi tidak sampai dipotong. Jika dilakukan dengan benar, tidak ada patah pada logam benda kerja. Faktanya, logam yang menghubungkan offset dan bahan dasar diperkuat oleh kerja dingin atau cold working yang diterimanya. Bagian offset ini berguna sebagai cam, stop, paku keling, ataupun pin lokasi. Ya, sekian dulu dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.